Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dun Saputra dari Pendidikan Jasmani Angkatan 2020 kelas A. NIM 2005 106039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi bagi atlet. Kebutuhan gizi bagi atlet yaitu adalah nutrisi yang tepat merupakan dasar utama bagi penampilan prima seseorang. Atlet pada pertandingan. Nutrisi juga dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Adapun macam-macam gizi bagi atlet, yang pertama itu adanya karbohidrat. Sumber energi utama pada berbagai tingkat jenis aktivitas fisik berasal dari karbohidrat. Lemak dan protein yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas fungsional tubuh. Glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh. Namun, bila jumlah berlebihan, maka dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen di hati dan di otot. Dan bila masih berlebihan, akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang merupakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Adapun beberapa fungsi karbohidrat, yang pertama yang itu adalah sumber energi, protein, sparer, yang ketiga bahan metabolisme utama, yang keempat sumber energi otak. Selanjutnya yaitu tentang lemak. Lemak adalah sumber energi utama pada aktivitas fisik yang lama seperti pada lari jarak jauh, maraton. HDL dan LDL adalah jenis lemak yang berkombinasi dengan protein yang disebut sebagai lipoprotein. Olahraga aerobik yang teratur dapat meningkatkan kadar HDL yang mempengaruhi rasio HDL dan LDL. Lemak merupakan sumber energi ideal untuk sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi sel besar, mudah diangkut dan diubah bila diperlukan. Lemak adalah bahan makanan yang paling lama dicerna langsung sehingga akan memperlambat rasa lapar. Energi dari lemak terutama berasal dari triglycerida, yaitu di jaringan adiposa, dan dihantarkan oleh sistem sirkulasi ke jaringan otot dalam bentuk asam lemak bebas akan berkaitan dengan albumin darah. Yang selanjutnya itu adanya protein. Protein adalah molekul dasar dari protein adalah yaitu asam amino, dan asam amino dapat bergabung dalam suatu dan yang lain melalui ikatan peptida. Tubuh manusia memerlukan 20 jenis amino yang berbeda. Ada 9 asam amino yang tidak dapat diasintesi dalam jumlah yang cukup oleh tubuh, disebut sebagai asam amino esensial. Terdapat 12 dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino non esensial. Protein yang dikandung oleh sel tidak selalu tetap jumlahnya, karena protein yang di dalamnya darah seperti globulin dan albumin akan mempertahankan tekanan osmotik dan sirkulasi darah. Terus itu para atlet juga yang melakukan latihan lama dan berat akan mengganggu protein sebagai sumber energi yang berarti akan menekan sistem protein. Oleh karena itu, atlet yang melakukan latihan beban berdasarkan otot akan menghindari latihan endurance yang lama. Asam amino di otot akan diubah menjadi alanin, kemudian diangkat dari otot yang aktif ke hati untuk dideanimasi. Energi berasal dari siklus alan glukosa akan mensuplai 10-15% energi total yang diperlukan selama olahraga ataupun latihan, atau 60% berasal dari glukosa hati. Yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium adalah bagi atlet yaitu terutama pelari jarak jauh seperti pelari 10 km ataupun maraton sering mengalami
osteoporosis akibat latihan berat yang berkepanjangan, terutama bila asupan makanan tidak seimbang yang disebabkan oleh persentase lemak tubuh menjadi sangat rendah, dan stres berat akibat latihan akan menghambat produksi estrogen untuk masyarakat umum, terutama pada lansia. Olahraga dengan intensitas sedangkan akan merupakan pemicu untuk mempertahankan dan meningkatkan massa tulang. Yang selanjutnya ada itu natrium, kalium, dan klor. Natrium dan klor merupakan mineral utama di dalam plasma darah, sedangkan kalium adalah mineral utama di dalam sel. Perbedaan listrik antara bagian dalam dengan luar diperlukan antara lain yaitu untuk transminasi impuls saraf dan sebagai pemicu kontrak otot. Air adalah dalam sehari-hari seorang biasanya minum air sebanyak 1200 ml mineral dan akan meningkatkan saat seseorang melakukan aktivitas fisik dan akan lebih meningkatkan lagi bila olahraga dilakukan di lingkungan yang panas. Hal ini dapat terjadi pada atlet yang berolahraga dalam waktu yang suhunya panas. Kebutuhan gizi pada setiap kegiatan atlet yaitu kebutuhan nutrisi yang menandai dibutuhkannya tidak hanya pada saat bertanding saja, tetapi juga pada waktu latihan. Selain itu, perlu diperhatikan asupan serat yang membantu kelancaran sistem pencernaan dan minum air yang cukup tidak ditimbulkan yang tidak diinginkan, terutama bila latihan di lingkungan panas. Setiap atlet biasanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu pertandingan, termasuk mempersiapkan asupan makanan terpenuhi. Kelelahan yang timbul saat bertanding umumnya tergantung dari jenis durasi olahraga, namun faktor lingkungan perlu pula dipertingkatkan. Terus itu gangguan keseimbangan natrium ini ditemukan pada atlet yang berolahraga kira-kira 6 jam atau lebih, misalnya atlet triathlon, dan minum air pasti sebagai pengganti cairan yang hilang. Dari penjelasan saya di atas tadi, saya dapat kesimpulan adalah gizi pada atlet atau mereka yang aktif tetap mengikuti anjuran yang baku sesuai umur, jenis kelamin, berat, dan lamanya aktivitas fisik yang dilakukan. Namun pada pemberian makanan tetap perlu diperhatikan fungsi masing-masing bahan makanan bagi jenis olahraga atlet. Apakah jenis olahraga endurance akan latihan beban, dan apakah untuk aktivitas fisik berat atau lama berkepanjangan. Pemberian suplemen tidak perlu dilakukan pada atlet yang dapat mengonsumsi makanan seimbang. Kondisi hidrasi atlet merupakan tidak boleh diabaikan, sebab bila terjadi kekurangan cairan tubuh maka sangat mengganggu kinerja atlet. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Mungkin jika ada kata-kata yang salah atau tidak tepat, mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.